Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack ya. Ini dari olahan jagung manis menjadi ide jualan yang cantik. Namanya roti jagung mayo. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 100 ml air. Kemudian tambahkan 30 gram gula pasir. Kemudian aduk. Lalu di sini aku tambahkan dengan ragi roti sebanyak 3 gram. Aduk kembali hingga tercampur. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan juga 20 gram mayonnaise atau kurang lebih 2 sendok makan ya. Nah, ini akan aku aduk kembali hingga tercampur. Nah, supaya lebih cepat tercampur, aku akan ulen menggunakan tangan seperti ini. Dan kalau sudah tercampur, selanjutnya akan aku tambahkan dengan margarin. Untuk penggunaan margarinnya di sini sebanyak 30 gram. Lalu tambahkan dengan garam. Nah, untuk garamnya ini kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Lalu ulen kembali hingga menjadi kalis dan elastis. Nah, di sini kalian juga bisa ya mengulennya menggunakan mixer. Pastikan mixernya gunakan yang spiral. Nah, setelah kalis dan elastis seperti ini, kemudian adonan ini akan aku istirahatkan terlebih dahulu kurang lebih 30 menit dengan ditutup rapat. Lanjut aku akan siapkan untuk topping ya. Siapkan jagung manis 1 sisir. Ini akan aku rebus hingga empuk untuk jagungnya. Kalau sudah matang dan empuk kemudian angkat lalu tiriskan. Nah, ini setelah 30 menit ya aku istirahatkan dan juga sudah mengembang. Kemudian akan aku bagi untuk adonan ini dengan masing-masing beratnya 40 gram. Lalu bentuk menjadi bulat. Di sini siapkan juga untuk cetakan loyang muffin ya, yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian adonan letakkan di dalam loyang muffinnya. Lakukan hingga semuanya selesai. Jika sudah selesai semua, kemudian bikin cekungan di bagian tengahnya ya, seperti ini. Menggunakan jari aja, ini nanti untuk meletakkan topping jagung. Dan untuk teksturnya itu sangat lembut sekali ya, adonan yang kita bikin. Oke, lakukan ke semuanya hingga selesai. Selanjutnya tambahkan dengan mayones ya, lalu ratakan di bagian cekungan. Kemudian setelah diberikan mayones, berikan tambahan di atasnya dengan topping jagung yang sudah kita rebus tadi. Pastikan untuk jagungnya ini sudah suhu ruangan ya, jangan masih hangat. Karena kalau masih hangat diletakkan di atasnya, nanti adonan rotinya itu akan semakin mengembang. Karena kan kalau suhunya hangat, terprofing lagi ya untuk rotinya. Nah, ini karena sudah dingin, kemudian akan aku masukkan kurang lebih setengah sendok makan ya,
sebagai topping. Kenapa menunggu dingin? Sekali lagi supaya adonan rotinya itu tidak overproofing atau tidak mengembang secara berlebihan. Jadi nanti hasilnya tidak kisut ya. Kalau overproofing itu untuk adonan roti itu bisa mengkisut nantinya saat selesai di oven. Oke, lakukan semuanya ya dengan ditambahkan jagung rebus yang sudah dingin. Kemudian berikan kembali untuk mayones di atasnya. Jadi semprotkan aja. Lalu setelah itu juga akan aku berikan dengan keju parut untuk taburan di atasnya supaya nanti rasanya lebih nampol gurih. Oke, setelah ini semuanya selesai ya, kemudian akan aku oven. Nah, untuk ovennya pastikan 10 menit sebelum adonan masuk sudah dipanaskan terlebih dahulu supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil dan nanti hasil daripada rotinya itu tidak akan menyusut. Dan semua sudah ditaburi dengan keju parut. Selanjutnya akan aku oven. Untuk pengovenannya waktunya 40 menit, suhunya 170 derajat Celcius dengan menggunakan api atas dan bawah. Kalau kalian mau menggunakan oven tangkring juga bisa ya. Tambahkan waktunya 10 menit dari oven listrik dan tentunya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, dan ini sudah matang. Selanjutnya akan aku tunggu dingin. Baru setelah dingin aku keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini untuk tampilannya ya, yang sudah dingin. Jadi gampang banget saat dikeluarkan dari cetakannya dan bentukannya juga lucu. Ini jika di suhu ruang maksimal hanya bisa bertahan 3 hari aja ya, karena kita akan menggunakan jagung yang jenisnya sayuran, jadi tidak bertahan lama. Kalau lebih dari 3 hari tentunya jagungnya akan basi. Jadi pastikan supaya tidak cepat basi, bisa bertahan 3 harian, jagungnya direbus terlebih dahulu. Nah, untuk tampilannya sangat unik dan juga lucu, imut-imut ya. Nah, kalau nanti sudah dingin, kalian bisa kemas, masukkan ke dalam dus, maupun bisa juga dimasukkan ke dalam plastik OPP. Ini seperti ini ya, teksturnya sangat lembut sekali. Harga jualnya sendiri, untuk persatunya kalian bisa jual kisaran harga 2.000 sampai 3.000 rupiah saja. Jadi nanti tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Satu resep yang aku bagikan ini menjadi 12. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah jagung manis supaya lain daripada yang lain, dan ini pas banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat aku semua di rumah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack premium dari bahan yang ekonomis ya. Ini unik banget, namanya roll abon kres. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Lalu tambahkan dengan 30 gram gula halus. Di sini aku menggunakan gula pasir yang aku blender ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian juga di sini aku tambahkan dengan 100 gram margarin ya. Selanjutnya aduk-aduk hingga menjadi berbulir seperti ini atau berpasir ya. Nah, kalau sudah akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh ragi roti. Aduk kembali hingga tercampur rata.
Tambahkan juga di sini ada 1 butir telur ya. Aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Nah, buat kalian yang mungkin mendengar suaranya agak sedikit bindeng-bindeng, mohon maaf ya karena aku baru kena flu, jadi mungkin suaranya agak sedikit berbeda. Oke, selanjutnya aku tambahkan 3-4 sendok makan air es ya. Ini kalau dikira-kira aja, seandainya masih kurang bisa ditambahkan, dan jika agak kebanyakan boleh dikurangi untuk takaran air esnya. Kemudian akan aku aduk atau akan aku ulen menggunakan tangan aja ya, supaya lebih cepat tercampurnya hingga teksturnya itu menjadi bisa dipulung. Oke, jika sudah kemudian pindahkan ke meja ya. Lalu akan aku bagi untuk adonan ini dengan berat masing-masing 30 gram ya untuk beratnya. Selanjutnya bikin bulatan, lalu sisihkan, lakukan ke semuanya ya. Jadi untuk adonannya itu menjadi 16 bulatan dengan berat masing-masing 30 gram. Oke, kemudian letakkan ke dalam wadah ataupun loyang ya. Lalu kalau sudah seperti ini, aku ambil 1 terlebih dahulu, kemudian aku pipihkan seperti ini menggunakan rolling pin ya. Selanjutnya siapkan wadah yang sudah dialasi dengan menggunakan plastik seperti ini. Letakkan yang sudah dipipihkan tadi di atas plastik. Kemudian untuk bagian permukaannya akan aku oles tipis-tipis menggunakan margarin secara merata. Kalau sudah, kemudian taburi tipis-tipis juga dengan menggunakan maizena atau tepung maizena. Nah, lalu sisihkan, kemudian akan aku ambil lagi untuk adonan bulat. Jadi ini aku akan memipihkan 8 bulatan ya, sehingga nanti menjadi 8 lapis. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku tumpukkan lagi ya di atas adonan yang pertama. Seperti ini, lakukan sampai 8 lapisan ya, seperti ini. Terus kemudian olesi lagi permukaannya menggunakan margarin tipis-tipis dan juga taburi tepung maizena tipis-tipis di bagian atasnya. Oke, lakukan hingga ke 8 adonan. Jadi setiap adonan itu ditipiskan baru ditumpuk ya, hingga 8 tumpukan. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Nah, ini sudah lapisan yang ke-8 ya. Aku oles lagi permukaannya dengan margarin dan juga taburi dengan tepung maizena tipis-tipis. Lalu tutup dengan menggunakan plastik di bagian permukaannya. Lalu simpan di freezer ya selama 20 menit. Nah, setelah disimpan di dalam freezer selama 20 menit, keluarkan. Lalu akan aku bikin tipis lagi ya menggunakan rolling pin. Terlebih dahulu ditaburi dengan tepung maizena. Nah, fungsi daripada diberikan olesan margarin dan taburan tepung maizena itu supaya nanti kulitnya saat sudah menjadi kue itu bisa berlapis-lapis. Oke, ini akan aku pipihkan.
seperti ini. Jadi kalau diberikan ke bagian freezer itu memang agak sedikit mengeras ya, tapi tidak becek gitu ya untuk margarinnya, apa ya istilahnya, tidak, adonannya itu tidak terlalu basah margarin gitu, sehingga membuat enak gitu kalau di rolling. Oke, setelah menjadi pipih dan melebar seperti ini, kemudian olesi kembali dengan menggunakan margarin. Lalu setelah diolesi margarin, kemudian taburi dengan abon sapi di bagian permukaannya secara merata. Nah, untuk abonnya ini sesuka kalian ya, boleh abon sapi maupun abon ayam. Oke, ratakan ke semua permukaannya. Jadi untuk snack yang aku bikin ini atau kue yang aku bikin ini sangat unik dan tentunya juga rasanya enak. Ini rasanya seperti apa ya, seperti bintang 5 lah. Seperti kue-kue yang dijual di bakery-bakery terkenal. Oke, kemudian digulung aja dari ujung sampai ke ujung. Nah, ini agak sedikit ditekan ya supaya nanti bisa menempel. Nah, kalau sudah digulung seperti ini, lalu akan kita potong-potong. Untuk memotongnya, bagi aja menjadi 8 potongan ya. Satu gulungan adonan ini yang tadinya 8 lembar menjadi satu adonan yang dipotong menjadi 8 seperti ini tampilannya. Ini sangat cantik banget. Nah, karena prosesnya mau kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, selanjutnya akan aku letakkan ke cetakan kue muffin. Di sini untuk cetakannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Letakkan di dalamnya seperti ini. Kemudian nanti di bagian permukaannya akan aku oles lagi menggunakan 1 butir kuning telur. Sekali lagi mohon maaf ya buat kalian yang mungkin agak sedikit terganggu dengan suara agak-agak sengau karena memang agak sedikit pilek, batuk pilek ya, karena musim kemarau jadi mungkin banyak debu. Jadinya buat sahabat aku yang mungkin di rumah lagi batuk dan pilek, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Lagi musimnya. Oke, setelah ditata seperti ini, olesi dengan menggunakan 1 butir kuning telur di bagian permukaannya. Kemudian siap untuk di oven. Nah, ini juga bisa di oven menggunakan oven tangkring. Di sini aku menggunakan oven listrik ya, karena lebih praktis aja menurut aku. Kalau menggunakan oven tangkring, panaskan juga 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, ini akan aku masukkan di oven selama 40 menit, api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Jika kalian menggunakan oven tangkring, tambahkan waktunya 10 menit ya dari oven listrik. Nah, setelah matang seperti ini, tunggu hingga dingin. Kalau sudah dingin, kemudian kemas ke dalam cup mika seperti ini ya. Atau bisa juga dialasi dengan kertas cup untuk roti kukus. Pastikan sudah dingin supaya nanti tidak berembun ya untuk di bagian bawahnya. Nah, tampilannya seperti ini sangat cantik dan juga unik. Nah, untuk satu resep ini menjadi 16 dan ini di suhu ruangan bisa bertahan 3-4 hari. Dan kalian bisa lihat ya, ini kulitnya renyah. Dikombinasi dengan rasa abon jadi ada gurih-gurih manisnya. Nah, kalian bisa jual kisaran di harga 2.000 sampai 4.000 rupiah. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah abon menjadi kue yang menarik dan juga tentunya premium. Demikian tadi saja, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.